Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat malam hari ini kita boleh bersyukur boleh ada di tempat ini, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Tuhan yang memberikan kita, karena kasih Tuhan yang memberikan kita sukacita. Dan kita mau naikkan pujian, sungguh besar setiamu, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh
Supaya setiap kami yang hadir pada malam hari boleh merasakan hadirat, merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena di luar daripada Tuhan Yesus kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Sebabnya Tuhan, pada malam hari kami berdoa saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, Bapak, tibakan mereka di tempat ini supaya kami boleh bersama-sama merasakan sukacita yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Puji-pujilah nama Bapa hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian datang kehadiran Tuhan. Angkat
agar sebenarnya kita harus berkemenangan setiap waktu, setiap saat. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian seperti Rustaya. Aliran sungai
Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami haus akan firman-Mu ya Bapa. Karena Engkau senantiasa Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, mau pakai hamba-Mu yang jauh daripada kesempurnaan ini, pakailah sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya dalam berkat nama Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kalau pujian kita mengatakan seperti saya haus akan firman Tuhan ya. Kalau akhir-akhir ini kita boleh merasakan ya cuaca yang luar biasa panasnya ya. Sepertinya hampir kayaknya menjerit semua ya untuk cuaca yang panas ini. Karena memang ada badai ya, waktu kemarin itu musim hujan. Katanya kalau masalah itu badai El Nino, nah sekarang El Nino apa terbalik dah gitu ya. Karena sekarang udah gak masuk musim kemarauan, lebih cepat ya, terus lebih panjang. Kita sebagai anak Tuhan ya, biarpun secara fisik mungkin kita kepanasan gitu, kehausan ya, lebih-lebih lagi kita boleh haus akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini, saya ambil tema itu, jangan simpan kabar baik. Artinya kita sebagai anak Tuhan yang sudah mendengarkan kabar baik, kita jangan menyimpannya untuk diri kita sendiri ya. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid Tuhan ya, kita boleh baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-15 ya. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sama-sama. Markus 16 ayat yang ke-15, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, puji Tuhan. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Ya, kita tahu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ya, kalau beberapa waktu ke depan kita akan memperingati Paskah. Ya, setelah Yesus mati di kayu salib, 3 hari dia bangkit. Nah, sebelum dia bangkit, dia mau naik ke surga. Ya, setelah dia bangkit dan dia mau naik ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ya. Ia di sini adalah Roh besar, artinya adalah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah. Ya, artinya apa? Murid-muridnya ini disuruh pergi, ya, mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya, ke seluruh dunia. Artinya tanpa batasan, ya. Sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan Yesus memberitakan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita tahu Injil itu apa? Injil itu adalah firman Tuhan. Kenapa kita mesti memberitakan kabar baik ini? Kita sebagai orang-orang percaya, ya seperti murid-murid Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Ya, mungkin misionaris zaman dulu ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, berkhotbah artinya memberitakan firman Tuhan itu membagikan firman Tuhan. Ya, memproklamasikan kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita pun diperintahkan untuk memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Supaya orang-orang yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan, ya, percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat dan memperoleh keselamatan. Kalau kita boleh merenungkan kasih Tuhan itu luar biasa. Ya. Pada saat
Mula pertama manusia diciptakan, ya, Adam dan Hawa. Kalau mereka tidak jatuh di dalam dosa, ya, mereka tidak akan mengalami kematian secara fisik. Otomatis hidupnya kekal. Tapi karena ketidaktaatan, jatuh di dalam dosa. Nah, kita sebagai manusia, ya, kita mewarisi dosa keturunan. Tapi Allah Bapa di surga begitu baik. Manusia sudah rusak oleh dosa karena ketidaktaatan itu. Ini Allah Bapa di surga mau memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Bagaimana caranya? Yesus datang ke dunia untuk mengambil semua dosa yang sudah kita warisi. Manusia di dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak berdosa. Nah, itu diambil, ya, kita serahkan asal kita percaya. Ya, kalau keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk kita loh, manusia yang penuh dengan dosa ini. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita mendengar kabar baik, kita menerima keselamatan daripada Tuhan, ya, dosa kita sudah diampuni. Kita percaya tidak? Kita memperoleh hidup yang kekal nanti. Karena kalau dulu manusia itu tidak jatuh dalam dosa, adalah hidupnya nanti kekal, ya, tidak mengalami kematian fisik. Kita, karena kita mewarisi dosa keturunan, kita akan mengalami kematian fisik. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang tidak mengalami kematian. Tapi kita puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kabar baik keselamatan. Kita percaya setelah nanti kita mati, setelah nanti kita kembali ke rumah Bapa di surga, kita memperoleh hidup kekal. Ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Gimana kita mau memberikan kabar baik kepada, ya, memperlihatkan, memproklamirkan, membagikan iman yang sudah kita punya. Iman kita adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sudah menerima kabar baik daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, itulah kita sebagai anak Tuhan. Kenapa kita harus menjadi pemberita firman Tuhan? Oh, kalau dulu ya misionaris, ya, atau para bapak-bapak hamba Tuhan, bapak pendeta, ibu pendeta, bapak ibu gembala, mungkin PDM gitu ya, yang secara pelayanan memberitakan, mengkhotbahkan Injil. Artinya apa? Memberitakan firman Tuhan, memberikan kabar baik. Nah, bagaimana saya nih? Saya jemaat awam, saya nggak ngerti, saya nggak bisa, ya, saya malu, saya takut untuk memberitakan sebagai pengkhotbah gitu ya, membawakan renungan atau firman Tuhan. Gimana saya bisa memberitakan kabar baik? Orang saya nggak bisa apa-apa kok, gitu kan? Bisa lewat iman kita bisa bagikan kepada keluarga inti kita. Artinya apa? Kita bisa di dalam hidup kita menggambarkan kalau kita adalah yang sudah menerima kabar baik. Artinya apa? Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih dengan takut dan gentar. Dengan hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus, kalau sering banyak ya mempunyai tawar hati, akar kepahitan pada siapa? Kepada anak Tuhan sendiri, sesama orang Kristen. Banyak. Itu artinya apa? Kita tidak bisa membagikan kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan. Bukan berarti kita sudah sebagai anak-anak Tuhan kita menerima kabar keselamatan, tidak hilang keselamatan itu, bisa. Ya, banyak orang anak-anak Tuhan yang murtad
tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Itu karena apa? Seringkali bentrok dengan sesama anak Tuhan, punya tawar hati, akar pahit. Saya sudah suka sama dia dari tingkah laku, karakter. Ya. Saya nggak mau lagi ke gereja, apalagi kalau ada dia. Saya nggak mau. Apalagi kalau dia yang pelayanan, saya nggak bakal datang. Bisa menjadi pemberita kabar baik. Untuk kalangan sendiri aja kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik? Oh, kita mesti di jalanan gitu bilang Tuhan Yesus itu juru selamat. Bagus kalau memang berani. Ya, seperti di Amerika sana tuh, banyak orang yang sudah mengingatkan, ayo bertobat, ayo berbalik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau datang untuk kedua kalinya. Kalau kita mempunyai keberanian bagus. Karena apa? Kalau tuh orang-orang mau dengar, kalau orang yang mau dengar, malu kan? Tapi kita bisa melakukannya di dalam pribadi kita masing-masing. Untuk kita memberitakan kabar baik itu, melakukan keselamatan dengan takut dan gentar seperti firman Tuhan bilang. Karena kita harus pergi. Artinya apa? Iman kita tidak boleh stuck. Kita mempunyai iman, oke, saya percaya nih kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya. Kasih Tuhan kepada keluarga terutama ya, anak, suami, istri, orang tua, mertua mungkin. Gimana kita bisa, oh saya ini sebagai anak Tuhan sudah mendengarkan, sudah menerima kabar baik. Artinya kita sudah menerima keselamatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tapi hidup kita tidak menjadi sesuatu yang menunjukkan kalau kita sudah menerima keselamatan. Karakter kita tidak berubah. Ya. Mungkin kita dalam hidup kita menghadapi masalah, kita menggerutu. Artinya apa? Apa bedanya sama orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan? Kalau kita sudah menerima keselamatan Tuhan, kita berarti percaya. Ya, hidup kita aja nanti sudah dijamin loh sama Tuhan. Bagaimana kita di dalam dunia ini masalah yang kita hadapi? Sertakan Tuhan Yesus. Karena apa? Nanti itu Tuhan sudah jamin. Untuk hari-hari sekarang ini, ya begitu luar biasa kesusahan, makin hari makin susah. Pegang Injilnya Tuhan. Ya. Itu kita bagikan kepada keluarga, kepada diri kita sendiri. Kalau orang membagi artinya dia mempunyai ya. Bagaimana kita bisa membagikan iman kita, kabar baik itu? Kalau kitanya sendiri itu ragu, kitanya sendiri tidak percaya, kitanya sendiri itu tidak hidup di dalam kebenaran firman. Orang-orang akan melihat kita rasa akan terbuka. Jika kita berbuat salah, orang akan ingat terus. Kebaikan kita yang begitu banyak tidak akan ingat. Air susu ya akan rusak dengan gelas seperti itu. Karena itulah memang sifatnya manusia. Kalau kesalahan orang akan diingat terus. Kebaikan kita enggak. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau meneladani Tuhan Yesus yang penuh kasih. Mungkin orang-orang ya mencemooh kita, ngomongin kita atau gimana gitu ya. Gak usah ambil peduli, gak usah diladenin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kedamaian. Itu yang akan menunjukkan kita pergi memberitakan firman Tuhan. Kalau di sini bilang lagi ke seluruh dunia, ya, dimulai dari keluarga kita, ya, komunitas kita, baru kita bisa ke seluruh dunia. Dunia akan melihat artinya apa dunia itu.
orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang di luar komunitas kita, orang-orang yang di luar Kristus. Kalau di dalam kita sendiri aja kita tidak bisa mempertahankan kabar baik itu, gimana orang yang di luar? Kalau di dalam sendiri terjadi gontok-gontokan, terjadi akar pahit, gimana kita bisa keluar? Nah, kita mau belajar dengan cara kita pegang terus firman Tuhan. Kita komitmen untuk kita di dalam hidup kita menunjukkan kita ini sebagai anak-anaknya Tuhan yang sudah Tuhan tebus. Tuhan disalib untuk mengambil semua dosa kita, karena begitu baiknya Allah itu yang menciptakan kita. Untuk apa? Untuk kita keselamatan yang sudah hilang itu bisa kita terima lagi sebagai anugerah, sebagai anugerah. Tidak ada syarat apapun. Kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan, harus. Yang kedua itu adalah beritakan Injil firman Tuhan ke segala makhluk. Artinya tidak pilih-pilih. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia tidak memilih. Ini dia baik, terima keselamatan. Ini dia orang jahat, bukan, keselamatan bukan untuk dia. Tidak. Keselamatan dari Tuhan adalah anugerah. Asal percaya. Percaya loh saya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Nah, sebagai kita anak penebusannya itu, kita hidup di dalam firman Tuhan. Artinya kita bisa di dalam hidup kita, Injilnya Tuhan ini, firman Tuhan ini kita lakukan. Hubungan kita sama Tuhan lebih dekat lagi, seperti pujian tadi kita kita lebih lagi terus dekat pada Tuhan. Artinya kita membagikan kasih Tuhan. Diumpamakan seperti di padang gurun, padang gurun. Kita yang nggak di padang gurun, yang sekarang aja kita kepanasannya luar biasa Itu di padang gurun. Namanya padang, tapi gurun. Tidak ada satu tumbuhan yang bisa hidup. Panasnya luar biasa. Ada orang yang mungkin begitu jalan sudah jauh, menemukan sumber air. Tapi dia tidak kasih tahu kepada orang-orang yang belum tahu kalau itu di situ ada sumber air. Dia simpan sendiri. Sedangkan firman Tuhan bilang jangan menyimpan kabar baik. Artinya apa? Air itu adalah seperti sesuatu yang dibutuhkan. Orang lagi kehausan, kepanasan, Ada orang yang tahu sumber air tapi tidak mau memberi tahu, tidak mau menunjukkan di sana tuh ada sumber air. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah tahu sumber air yang sejati, firman Tuhan. Kita harus berbagi, untuk menjadi berkat. Kita kasih tahu lewat hidup kita. Kalau memang Tuhan kasih kesempatan untuk kita menginjil, menceritakan firman Tuhan, puji Tuhan. Tuhan akan bawa kita. Untuk itu, kalau Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita, kita tidak boleh menahannya. Kalau pada saat itu memang kita harus memberitakan firman Tuhan lewat mulut kita, membagikan firman Tuhan, mengkhotbahkan, memproklamasikan, jangan ditahan. Kalau saya yang terlalu muluk-muluk atau bagaimana tapi kita lihat dulu hidup kita. Kita mau membagikan firman Tuhan, sudah benar belum di hidup kita?
Jangan sampai kita membagikan firman Tuhan tapi kita menjadi batu sandungan. Sendirinya aja belum benar kok, gitu kan. Seandainya kita tidak bisa memberitakan firman Tuhan lewat mulut kita, lewat hidup kita, kesaksian hidup kita, susah nggak? Tidak kalau di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kehendak kita sendiri, pikiran kita sendiri, ya kita tidak akan kuat. Kalau Tuhan memberi jalan untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan, ya. Artinya Tuhan sudah memperlengkapi, tidak semena-mena instan. Orang yang baru kenal Tuhan terus langsung bisa disuruh renungan, ya enggak, gitu kan? Apalagi juga lewat hidupnya. Orang yang baru kenal Tuhan, ya, biasanya itu sepertinya ngerasa gini. Kalau saya sering dengar gitu loh, ya, orang yang baru dibaptis, kok kayaknya berat ya, gitu. Ujiannya kok sepertinya berat gitu. Padahal itu karena pikiran sendiri. Karena apa? Dulu manusia yang dulu mungkin kalau berbuat suatu perbuatan nggak dipikir. Karena berpikirnya apa? Oh itu biasa, padahal itu dosa. Tapi begitu dia dibaptis, dia sudah kenal Tuhan, dia sudah tahu itu dosa, tidak boleh. Kan artinya terbatas. Jadi rasanya aduh susah. Mungkin dulu orang di dalam hidupnya, ya, bisa berbohong, bisa sombong, karena belum menerima Tuhan Yesus. Tapi begitu sudah menerima Tuhan Yesus, artinya karakternya sudah berubah. Kita sebagai anak-anak Tuhan aja, bukan suatu jaminan kita sudah dibaptis, artinya kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Belum. Jadi secara fisik sudah dibaptis Islam. Ya, filosofinya kan ada di baptis Islam itu artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu yang sudah berdosa itu sudah dikuburkan bersama Yesus. Tapi kadang-kadang yang sudah dibaptis pun, yang sudah menerima Tuhan Yesus, hidupnya kadang-kadang belum sepenuhnya menerima Tuhan. Karena apa? Belum berubah, belum ada perubahan di dalam hidupnya. Yang dulu emosian tetap emosian, yang dulu sombong perkataannya tetap sombong, ya. Yang dulu berambisi, oh saya apapun yang terjadi, saya kalau punya keinginan, saya akan terabas jalan apapun tanpa memikirkan orang lain. Artinya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat secara rohani, bukan secara fisik. Fisik hanya untuk dilihat secara manusia, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan, Tuhan mau kita berubah sehingga kita bisa menerima kabar baik itu benar-benar untuk diri kita dulu, baru kita bisa membagikan. Kalau kita aja tidak berubah, gimana kita bisa membagikan? Ya. Kita mau belajar terus. Firman Tuhan itu tidak instan. Ya. Artinya apa? Jadi kesimpulan dari Markus 16 ayat 15 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk bertanggung jawab. Ya, seperti firman Tuhan hari Minggu, Bapak Gembala mengenai talenta. Talenta yang Tuhan sudah kasih itu kita diminta pertanggungjawabannya. Sama, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Artinya lewat hidup kita boleh memberitakan Injil dalam hidup kita kepada semua orang. Kita bersyukur kita adalah Israel rohani. Artinya apa? Kalau dulu tuh sebenarnya Tuhan Yesus datang itu aja ditolak gitu ya oleh bangsa Israel sendiri dengan ketidaktaatan. Kita bersyukur kita
kita adalah Israel rohani. Kita boleh memberitakan kabar baik Tuhan. Karena banyak sekarang ya manusia di dalam dunia ini yang haus akan firman Tuhan, haus secara rohani. Kalau secara fisik aja kita nggak tahan gitu ya, karena manusia sangat butuh firman Tuhan, sangat butuh Tuhan di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk dia boleh menjadi kuat menghadapi hidup ini, mengundang penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita juga sebagai anak Tuhan sudah seharusnya kita terus memohon ya, dikuatkan iman kita. Masalah boleh ada, apapun boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tapi Tuhan tidak menghilangkan itu semua. Namun Tuhan memberi kekuatan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan? Kita hanya membalas kasihan Tuhan, hubungan kita terus ya, lebih lagi kepada Tuhan. Jangan pernah sedetik itu kita lupa akan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, dari bangun tidur, kita bekerja, kita mau pergi, kita pulang, ya, kita mau tidur kembali, kita mau makan, kita mengucap syukur. Jangan pernah lupa di mulut kita, di hati kita, di pikiran kita. Kita mau terus sebut nama Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan. Kita boleh menjadi penginjil-penginjilnya Tuhan di dalam hidup kita, lewat kesaksian hidup kita, lewat pelayanan kita kepada sesama, untuk kita menebarkan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Firman Tuhan terus ya mengingatkan kita. Untuk itu kenapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan? Karena seperti HP yang di-charge, diingetin terus ya. Kita dengar firman Tuhan, diingetin terus, supaya Pak iman kita tidak mati. Kalau iman kita mati, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan berkutat dengan pikiran sendiri yang akhirnya stres, menjauh daripada Tuhan ya. Sejauh langit dari bumi, tidak akan bisa menghilangkan sukacita kita tetap di dalam Tuhan. Masalah, musibah boleh kita alami, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan terus kepada kita. Ya, puji Tuhan, kiranya sampai di sini renungan firman Tuhan. Ya, kita boleh sama-sama terus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menyimpan kabar baik, tapi kita boleh membagikannya, memberitakan kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat, ya, menjadi kita akan mendapatkan hidupnya kekal nanti. Untuk nanti aja Tuhan jamin, apalagi sekarang penyertaan Tuhan akan kita rasakan terus. Puji Tuhan. Ya, dengan kasih Kristus ibu ke dalam, masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah panggil kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap penebusan dosa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Biarlah ketika Tuhan sudah panggil kami, Tuhan sudah pilih kami, jadikanlah kami Tuhan orang-orang percaya yang bertanggung jawab akan panggilan Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, lewat sikap tingkah laku, tutur bicara, perkataan kami. Mungkin kami tidak dapat memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kami yakin lewat sikap dan tingkah laku kehidupan kami dimanapun kami berada, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Kristus yang diagungkan dan ditinggikan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh dapat menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, kami sungguh mensyukuri atas panggilan Tuhan, atas pilihan Tuhan atas hidup kami. Tuhan sudah menebus kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang tetap terus memberikan kabar baik, memberitakan Injil tentang Kristus dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami berdoa untuk suami-suami yang belum bertobat, kami berdoa untuk istri-istri yang belum bertobat, kami berdoa untuk anak-anak yang belum bertobat. Biarlah oleh karena kehidupan kami
kami dapat menjadi berkat nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang diberikan Ibu Lili. Dan Tuhan berkati kita semua. Saya minta Bu Sregar maju ke depan. Kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di mana kami anak-anak di tempat ini berkumpul beribadah memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi duka yang berbahagia di hadapan-Mu, dan setiap kebenaran firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi kami berita menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Engkau kuduskan dan layak dipakai untuk pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kami akan sejenak diberkati. Berkati Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siap berganti malam aku diri. berkati Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siap berganti malam aku diri. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siap berganti malam aku diri. Berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siap berganti malam aku diri. Besok ada doa malam jam 7. Terus Sabtu ada ibadah pasutri ya. Kemudian hari Minggu ibadah seperti biasa, namun setelah hari Minggu semua kegiatan kita off-kan dulu ya. Ya, sampai kepada hari Minggu. Jadi setelah hari Minggu doa ibadah tengah minggu, Kamis doa malam, kemudian Sabtu diliburkan dulu ya. Baru hari Minggunya kita akan ibadah raya, dan Rabunya kemudian baru kita awali lagi ya. Mengingat mungkin ada rekan-rekan kita yang akan liburan ya, supaya Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Kita berdoa bagi Bapak Nara ya, Bapak Sitanggang yang ada di Makassar, sakit ya. Informasinya sedang telepon itu by phone begitu tiba-tiba jatuh dan sudah dirawat di rumah sakit, tapi terus kita berdoa supaya Tuhan menolong ya, karena kemarin Mama Naranya sudah berangkat ke Makassar dan sudah bertemu ya dengan suaminya. Kita berdoa supaya kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Dipuji, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan atas perhimpunan dan pertemuan ibadah kami malam hari ini. Satu sukacita ketika Tuhan kembali memperdengarkan berita firman-Mu melalui hamba-Mu kepada kami, dan ini menjadi satu teguran bagi kami untuk kami terus bekerja giat tidak lelah
dalam menyampaikan berita sukacita, kabar baik kepada sekalian makhluk. Dan terima kasih untuk peneguhan firman-Mu. Kami berdoa memberkati setiap kami, rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, bahkan rencana-rencana kami. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi Papa Nara yang ada di Makassar yang sedang mengalami sakit. Hari ini kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Bapak Merlan Sigalingging, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bapak Rudi, Ibu Mary, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bapak Diki, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Maria, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami akan tinggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan memimpin dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan